그리고 제가 얘기 듣기로도 예전에 비해서 그 투표하는 그 퍼센트가 더 높아졌다고 얘기를 들었거든요. Dziękuję. Myślę, że w tych czasach to dobre pytanie i odpukać póki co jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Zdrowie jest i to covidowe, i to z bardzo mocnym zespołem. I to nie ukrywam i to na pewno mogę powiedzieć szczerze, że stać nas na dużo i na pewno będziemy walczyć na później, że sobie z tym poradzę. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Kovo dan KYK kembali berulah. Tak terima keputusan Mega lebih memilih Polandia daripada Korea. KYK dan Kovo tebar ancaman serius dan berjanji akan membuat karir Megawati hancur. Mendengar ini Magdalena Stysiak pasang badan untuk Mega dan akan bongkar sifat asli Kim Yeon Kong. Dunia voli internasional tengah diguncang badai besar. Keputusan luar biasa dari Megawati Hangestri Pertiwi, pemain bintang asal Indonesia, untuk bergabung dengan klub asal Polandia ketimbang kembali berlaga di Liga Korea, V-League, rupanya memicu reaksi keras dari Korea Volleyball Federation, KOVO, dan legenda hidup voli Korea, Kim Yeon Kong. Menurut sumber media Korea Selatan, KOVO dan Kim Yeon Kong merasa dikhianati oleh keputusan Megawati yang lebih memilih melanjutkan karir di Eropa. Mereka menilai, setelah diberi kesempatan bersinar di Liga Korea dan menjadi pemain asing favorit, Mega seharusnya berterima kasih dengan kembali ke sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mega menolak tawaran kontrak dari beberapa klub Korea dan malah menerima pinangan dari klub elit di Liga Polandia. Pernyataan yang mencengangkan datang dari lingkungan dekat Kim Yeon Kong. Dalam sebuah wawancara internal yang bocor ke publik, Kim diduga melontarkan ancaman langsung terhadap Megawati. Kalau dia berpikir bisa meninggalkan Korea tanpa konsekuensi, dia salah besar. Kami punya pengaruh. Karirnya tidak akan semudah itu di luar sana, ujar narasumber dari lingkaran Kim. Pernyataan ini diperkuat oleh kabar bahwa KOVO tengah mengajukan tekanan kepada Federasi Internasional agar membatasi pemain asing yang menolak V-League setelah menerima kontrak di sana. Meski belum dikonfirmasi resmi, sejumlah pengamat menyebut ini sebagai bentuk intimidasi tidak sehat dalam dunia olahraga. Menanggapi panasnya isu ini, Magdalena Stysiak, kapten tim nasional Polandia sekaligus rekan setim baru Megawati, turun tangan membela Mega. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, Stysiak menyebut tindakan Kim dan KOVO sangat tidak etis dan tidak profesional. Saya sudah lama mendengar cerita soal sikap asli Kim Yeon Kong di balik layar. Sekarang waktunya publik tahu siapa dia sebenarnya. Mega tidak pantas diperlakukan seperti ini, tegasnya. Stysiak juga menambahkan bahwa keputusan Mega untuk pindah ke Polandia murni karena pertimbangan profesional, bukan karena konflik atau ketidakpuasan terhadap Liga Korea. Hingga berita ini diturunkan, Megawati belum memberikan pernyataan terbuka terkait konflik ini. Namun dari sejumlah postingan media sosial dan unggahan latihannya bersama tim barunya di Polandia, terlihat jelas bahwa Mega tetap tenang dan fokus menatap masa depan barunya di Eropa. Pengamat voli internasional menilai bahwa keputusan Megawati ini bisa membuka pintu lebih lebar bagi pemain Asia Tenggara lainnya untuk tampil di panggung Eropa, sekaligus menandai penurunan pengaruh Liga Korea dalam menarik pemain asing kelas dunia. Di media sosial, respons publik pun terbelah. Banyak netizen dari Indonesia dan fans internasional menyuarakan dukungan penuh untuk Megawati. Mereka menganggap tindakan Kim Yeon Kong dan KOVO sebagai bentuk overpower dan kontrol yang sudah tidak relevan di era modern. Tagar seperti Stand with Mega, Say No to Volleyball Mafia, dan Expose Kim Yeon Kong mulai ramai diperbincangkan di X, Twitter, dan Instagram. Terkait hal ini nampaknya luka lama KOVO dan Kim Yeon Kong belum sembuh. Menurut laporan internal, mereka masih menyimpan amarah besar sejak Megawati menolak mentah-mentah ajakan Kim untuk kembali bermain di Liga Korea. Penolakan itu dianggap sebagai tamparan keras terhadap gengsi voli Korea, apalagi ajakan tersebut datang langsung dari sosok sebesar Kim Yeon Kong. Namun publik kini bertanya-tanya, bagaimana
Bagaimana mungkin Megawati mau kembali ke Korea, negara yang justru telah menzoliminya selama 2 musim terakhir? Mega sempat mengalami perlakuan tak adil, tekanan psikis, dan bahkan tak mendapat perlindungan optimal sebagai pemain asing. Ia tetap profesional, tampil gemilang, dan membawa timnya melaju ke babak playoff, namun balasan yang ia terima jauh dari pantas. Kini, Kim dan Kofo bertindak seolah-olah tidak punya dosa. Alih-alih meminta maaf atau introspeksi, mereka malah balik mengintimidasi Megawati, mengancam akan mempersulit karir internasionalnya. Tindakan inilah yang membuat Magdalena Stysiak dan sejumlah pemain top Polandia bereaksi keras. Kalian pikir dia akan kembali ke tempat yang menyakitinya? Kalian lupa bagaimana memperlakukannya dulu, ucap salah satu pemain Polandia dalam unggahan yang kini viral di media sosial. Bukan hanya memberi dukungan, Magdalena Stysiak ternyata diam-diam menyimpan rahasia besar tentang Kim Yeon Kong. Dalam wawancara terbatas, ia menyatakan bahwa ia tahu sisi gelap Kim yang belum pernah terungkap ke publik. Saya tahu sesuatu, kalau ini saya buka, Kim Yeon Kong akan malu 7 turunan, ujar Stysiak dengan nada serius. Namun, Magdalena masih memilih menahan diri, menghormati Megawati yang ingin menyelesaikan konflik ini dengan tenang. Tapi peringatan keras dilontarkan, jika intimidasi terhadap Mega tidak dihentikan, maka rahasia itu akan diumbar ke publik, dan bisa menjadi skandal internasional yang mencoreng nama baik voli Korea. Ini bukan soal persaingan klub lagi, ini tentang harga diri seorang atlet. Jika kalian pikir bisa menekan Mega seenaknya, maka bersiaplah. Borok kalian akan saya buka satu persatu. Sejauh ini, Kofo belum memberikan tanggapan resmi atas ancaman dan kecaman dari kubu Polandia. Sementara itu, para penggemar voli di seluruh dunia terus mengikuti perkembangan ini dengan intens. Banyak yang mendesak agar FIF, Federasi Voli Internasional, turun tangan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap Megawati. Sementara itu, Megawati tetap menjalani latihan rutin di klub barunya, seolah menunjukkan bahwa dirinya tak gentar menghadapi badai. Dukungan dari fans Indonesia dan internasional terus mengalir, memperkuat tekad Mega untuk melangkah lebih jauh di Eropa. Lebih lanjut, apa yang kini terjadi di dunia voli Korea Selatan harus menjadi pelajaran besar bagi dunia voli Indonesia. Perlakuan tidak adil terhadap pemain, pengabaian terhadap mental mereka, serta sikap arogan federasi yang merasa berkuasa atas nasib atlet adalah kesalahan fatal yang tidak boleh ditiru. Megawati Hangestri Pertiwi adalah contoh nyata. Seorang pemain yang dengan kerja keras dan dedikasi membawa nama klub dan negaranya ke panggung dunia, namun akhirnya justru diperlakukan seolah tak berarti. Didorong keluar dari sistem, ditekan karena memilih jalan yang lebih sehat dan bermartabat untuk karirnya sendiri. Dan ketika ia tak tunduk, intimidasi dan ancaman dilayangkan tanpa malu. Kita harus menciptakan lingkungan olahraga yang adil, sehat, dan menghargai perjuangan atlet. Jangan sampai kejadian seperti yang menimpa Megawati terulang di tanah sendiri, di mana pemain justru dizolimi oleh sistem yang seharusnya mendukung mereka. Jika kita tak belajar dari kasus ini, maka Indonesia bisa jadi korban berikutnya dari sistem olahraga yang rakus, feodal, dan tidak manusiawi. Mengkhianati pemain yang sudah berjasa bukan hanya kesalahan, tapi juga dosa yang akan mendapat balasan setimpal, tulis seorang penggemar voli di media sosial yang kini viral dan mendapat ribuan dukungan. Kini saatnya publik, federasi, dan seluruh insan olahraga Indonesia membuka mata. Kita tidak hanya membutuhkan pemain hebat, tetapi juga sistem yang menghargai mereka sebagai manusia, bukan sekadar alat kemenangan. Megawati adalah simbol perlawanan terhadap sistem seperti itu, dan Indonesia harus berdiri di belakangnya. Jangan biarkan atlet hebat kita pergi karena luka yang kita buat sendiri. Jangan sampai kita baru sadar ketika mereka sudah memilih negara lain untuk tempat mereka berkembang. Karena pada akhirnya, kejayaan olahraga tidak hanya lahir dari medali, tapi dari cara kita memperlakukan para pejuangnya.